Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang dieksekusi dan dibongkar tubuhnya dengan cara yang sangat tidak manusiawi oleh dua orang pria tua setelah sang wanita beberapa minggu menumpang di kediaman kedua pria itu. Gilanya, foto-foto pengeksekusian wanita itu tersebar luas di internet dan bahkan dagingnya juga konon diduga akan diperjualbelikan di laman dark web. Jadi, begini kisahnya. Cassidy Rainwater, atau yang lebih akrab dipanggil dengan panggilan Cassidy, adalah seorang wanita berusia 33 tahun yang berasal dari Hamilton, Missouri, Amerika Serikat. Tak ada begitu banyak informasi tentang identitas Cassidy, tetapi sebuah sumber mengatakan Cassidy telah melahirkan seorang putra ketika usianya baru menginjak 17 tahun. Namun, karena hubungannya dengan kekasihnya saat itu tidak baik-baik saja dan tidak memungkinkan bagi gadis itu untuk membesarkan putranya seorang diri, Cassidy pun akhirnya merelakan putranya itu untuk diadopsi oleh orang lain. Kemudian, setelah putranya diadopsi, tidak diketahui lagi bagaimana Cassidy menjalani hidupnya. Tetapi yang jelas, gadis itu tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dan berusaha melanjutkan hidupnya seorang diri. Suatu hari di tahun 2021, Cassidy benar-benar sedang berada dalam titik terendah di kehidupannya. Saat itu, Cassidy sama sekali tidak memiliki uang, pekerjaan, bahkan tempat singgah yang bisa ia tinggali. Namun, alih-alih pulang ke rumah keluarganya atau mampir ke rumah temannya, Cassidy malah meminta bantuan kepada orang asing di internet melalui komunitas yang mewadahi orang-orang yang sedang mencari tempat singgah di sekitar Hamilton. Di lain sisi ada seorang pria bernama James Phelps atau yang biasa dipanggil James. James berusia sekitar 58 tahun dan tinggal di sebuah properti yang terletak di Moon Valley Road, Lebanon, Dallas County, Missouri, Amerika Serikat. Tidak ada informasi pasti mengenai latar belakang James, baik itu tentang masa kecilnya, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya. Namun saat cerita ini berlangsung, James cukup aktif di komunitas tempat singgah yang juga terdapat Cassidy di dalamnya. Tetapi, berbeda dengan Cassidy yang menggunakan komunitas itu untuk mencari tempat singgah, James kebalikannya, ia justru menjadi salah satu penyedia tempat singgah tersebut. Suatu hari kebetulan saat Cassidy sedang online, James juga sedang online di komunitas tersebut. Saat itu, lelaki itu langsung membalas unggahan Cassidy yang meminta bantuan mengenai rumah singgah dan menawarkan wanita itu untuk tinggal di rumahnya dulu saja sementara waktu tanpa biaya sewa. Melihat itu, Cassidy yang sedang terdesak dan tidak memiliki uang sama sekalipun tanpa pikir panjang langsung tertarik dengan tawaran James dan segera menghubungi pria itu secara pribadi melalui fitur chat untuk kesepakatan lebih lanjut. Singkat cerita, tak lama setelah percakapan online berlangsung antara Cassidy dan James, sekitar bulan Juni atau Juli tidak diketahui pasti tanggal tepatnya, Cassidy pun akhirnya tiba juga di rumah James. Saat di perjalanan, Cassidy baru menyadari bahwa rumah James lebih seperti sebuah pondok di tengah hutan, jauh dari kota dan keramaian, tetapi terlihat cukup nyaman untuk ditinggali. Lalu kesannya saat pertama kali melihat James adalah segan. Pria itu agak aneh dan menyeramkan. Tak banyak bicara sehingga aura misterius pun menguar kuat dari dalam dirinya. Melihat penampilan James ditambah letak rumahnya yang terpencil dan jauh dari pemukiman, serta terdapat sebuah kandang besar tanpa hewan di halaman rumah, sebenarnya sempat membuat secercah perasaan curiga mampir di hati Cassidy. Namun karena pada saat itu hanya tempat itulah yang bisa ia singgahi, akhirnya Cassidy pun mau tak mau harus segera menekan perasaan curiga yang tumbuh di hatinya itu agar bisa nyaman tinggal di sana. James memberikan Cassidy sebuah kamar di ruang tamunya dan Cassidy pun berkata kira-kira seperti ini kepada James. "Terima kasih ya Pak, saya diperbolehkan tinggal sementara di sini. Seperti yang saya bilang di chat, mungkin saya akan tinggal untuk beberapa minggu dan setelahnya saya akan pergi ke daerah Colorado. Selama beberapa minggu ke depan nantinya mohon maaf ya Pak kalau saya banyak ngerepotin." Begitu ujar Cassidy. Dan untuk menanggapi itu, James hanya menyahut seadanya dan langsung berlalu tanpa bertanya lebih jauh mengenai wanita itu. Meski begitu, Cassidy tak begitu memikirkannya.
Wanita itu lebih memilih untuk fokus membereskan barang-barangnya, dan setelahnya mengabarkan keluarganya bahwa ia sudah tidak lagi tinggal di tempatnya yang lama dan saat ini sudah singgah sementara di rumah James. Tak lupa, Cassidy juga berjanji bahwa dirinya akan berusaha untuk selalu bisa mengabari mengenai perkembangan hidupnya. Berminggu-minggu pun berlalu sudah sejak pertama kali Cassidy pindah ke kediaman James. Dan Cassidy masih tidak banyak berinteraksi dengan lelaki itu meskipun mereka tinggal satu atap. Walaupun begitu, Cassidy tidak pernah lagi menaruh curiga kepada lelaki itu. Karena selama dirinya tinggal di sana, James selalu bersikap baik kepadanya dan selalu memenuhi kebutuhan Cassidy seperti selimut dan makanan tanpa pernah Cassidy minta. Hal-hal kecil itu membuat Cassidy menjadi lengah dan lupa bahwa mereka sebenarnya hanyalah dua orang asing yang bertemu di internet. Untuk itu, Cassidy pun tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya dalam diamnya James justru sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat dan di luar nalar manusia. Pada tanggal 24 Juli 2021, James tiba-tiba menghubungi temannya yang bernama Timothy Norton atau yang biasa dipanggil Norton untuk datang ke rumahnya. Dan Norton pun langsung setuju. Norton adalah seorang lelaki berusia 56 tahun yang tinggal di Red City. Entah hubungan semacam apa yang melandasi mereka berdua, yang jelas Norton dan James cukup dekat sehingga sudah memahami kode-kode di antara satu sama lain. Dan di hari itu, sebenarnya tujuan James mengundang Norton ke rumahnya adalah untuk membantunya mengeksekusi seorang gadis yang ada di rumahnya. Tak lama setelah dihubungi, Norton pun akhirnya tiba di kediaman James di malam hari. Saat itu Cassidy belum tertidur, sehingga James pun sempat memperkenalkan Norton kepada wanita itu. Kepada Cassidy, James menyebutkan bahwa Norton adalah temannya yang merupakan seorang sopir truk. Dan James juga mengatakan bahwa malam itu Norton juga akan tidur di rumahnya. Mendengar itu, Cassidy pun hanya tersenyum ramah. Sebagai orang yang menumpang, Cassidy sadar bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk merasa tidak nyaman ataupun tidak setuju di situasi itu. Akhirnya, setelah menyapa Norton singkat, Cassidy pun segera pamit untuk masuk ke dalam kamarnya dan pergi tidur. Setelah Cassidy memasuki kamar, Norton dan James pun keluar untuk mengobrol sambil menunggu Cassidy sampai wanita itu benar-benar tertidur. Malam pun kian larut. Setelah memastikan bahwa Cassidy sudah tertidur di kamarnya, James pun pergi ke gudang untuk mengambil karung kosong. Kemudian, setelahnya lelaki itu kembali ke depan rumah dan memberi kode kepada Norton untuk mengikutinya ke kamar Cassidy. James dan Norton berjalan mengendap-endap menuju kamar Cassidy agar tidak membangunkan gadis itu. Lalu, dengan senyap mereka pun masuk ke kamar Cassidy. Dan kemudian, James dan Norton pun mengambil posisinya masing-masing. Norton menahan kaki Cassidy, sementara James menutup kepala gadis itu dengan karung yang dibawanya. Diserang tiba-tiba saat sedang tidur, Cassidy pun terbangun kaget. Refleks wanita itu langsung mencoba melepaskan diri dari kungkungan tangan Norton di kakinya dan karung yang menutup kepalanya. Namun, Cassidy gagal. Karena kemudian James dengan cepat mencengkram leher wanita itu hingga Cassidy kejang dan kehabisan napas. Cassidy pun meninggal dunia di tangan kedua lelaki itu. Setelah memastikan Cassidy sudah benar-benar tidak bernapas, James pun melepaskan karung di kepala wanita itu dan kemudian mengajak Norton keluar dari kamarnya untuk beristirahat sejenak. Mereka pun lalu dengan santai duduk-duduk kembali di depan rumah James, seolah mengeksekusi nyawa seseorang bukanlah hal baru bagi mereka berdua. Lalu, setelah bersantai selama beberapa waktu, mereka berdua pun bangkit dari duduknya untuk mengerjakan hal lainnya. Karena aksi mereka kepada si malang Cassidy rupanya belum selesai. James dan Norton pun kembali ke ruang tamu dan membawa jasad Cassidy ke sebuah kandang besar yang ada di halaman rumah James. Di sana, mereka melucuti pakaian atas yang dikenakan Cassidy dan memotret kondisi jasad wanita itu dari balik jeruji kandang untuk nantinya mereka upload di laman dark web. Sebagai informasi, dark web adalah laman ilegal di internet yang berisi informasi-informasi mengganggu yang tidak seharusnya diakses oleh siapapun juga. Lanjut ke cerita, tak berhenti di situ saja,
Setelah merasa gambar-gambar yang mereka ambil telah cukup, James dan Norton pun melanjutkan aksi mereka dengan lebih keji lagi. Jasad Cassidy itu kemudian James ikat di sebuah derek gantry yang biasa digunakan untuk memproses daging rusa, dan kemudian mereka membongkar dan mengeluarkan isi perut Cassidy. Tak sampai situ saja, mereka pun kemudian menguliti dan membagi-bagi tiap-tiap bagiannya, seolah-olah Cassidy adalah hewan ternak yang sedang diambil dagingnya. Mengejutkannya, semua itu mereka lakukan dengan sangat cepat dan lihai, sehingga nampaknya Cassidy bukanlah korban pertama bagi mereka. Setelah selesai membagi-bagi tiap-tiap bagian tubuh Cassidy, Norton pun mengumpulkan satu persatu dan membawanya ke bak mandi untuk dibersihkan. Sementara James bertugas membersihkan sisa-sisa penjagalan yang berserakan di halaman rumahnya itu. Kemudian, mereka memproses lagi tubuh Cassidy hingga menjadi potongan yang lebih kecil, memasukkannya ke dalam sebuah plastik vakum daging, dan membubuhkan tanggal pengeksekusian Cassidy di sana, yakni 24 September 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, keluarga Cassidy pun akhirnya membuat laporan kehilangan karena Cassidy telah hampir sebulan menghilang dan tidak bisa dihubungi. Keluarga Cassidy mengatakan kepada polisi bahwa terakhir kali yang mereka ketahui, Cassidy tinggal di wilayah Moon Valley Road, tepatnya di sebuah rumah di tengah hutan milik lelaki bernama James Phelps. Menyambut laporan itu dengan baik, polisi pun langsung mendatangi kediaman James, dan tentu saja Cassidy sudah tidak dapat ditemukan di sana. Saat polisi menginterogasinya mengenai keberadaan Cassidy, dengan tenang James menjawab, "Wah, saya kurang tahu deh Pak, di mana mbaknya sekarang. Udah lama dia pergi, waktu itu malam-malam mau ke Colorado katanya." Polisi tentu tidak langsung percaya dengan ucapan James. Untuk itu, mereka pun meminta izin James untuk mengecek ke dalam rumahnya. Namun setelah dicek, para polisi itu tidak dapat menemukan apa-apa di sana. Bahkan, barang-barang milik Cassidy pun sudah tidak ada di rumah itu. Akhirnya, karena tidak memiliki bukti untuk menuduh James lebih lanjut, polisi pun meninggalkan rumah itu dan James pun berhasil lolos. Kejahatan James baru mulai terungkap sekitar sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 September 2021. Saat itu, FBI atau Badan Investigasi Federal Amerika Serikat mendapatkan sebuah kiriman informasi dari anonim yang berisikan foto-foto Cassidy Rainwater. Ada yang sedang dikurung dalam sangkar, ada yang tubuhnya diikat ke sebuah derek gantry, hingga proses pembongkarannya pun ada di sana. Konon, foto-foto itu memang sedang beredar luas di dark web. Melihat laporan itu, FBI pun langsung menghubungi kepolisian Dallas County, mengingat sebelumnya ada laporan kehilangan seorang wanita di wilayah itu. Setelah FBI memperlihatkan foto-foto yang mereka dapatkan, pihak kepolisian Dallas County pun dapat langsung mengenali siapa dalang dari foto-foto itu. Kemudian, setelah mendapatkan informasi dari kepolisian wilayah Dallas County, FBI pun dengan sigap langsung menyergap rumah James, menangkap lelaki itu, dan menyita ponselnya. Bersamaan dengan itu, penggeledahan TKP pun juga dilakukan. Dari sana dikumpulkanlah beberapa bukti berupa bercak cairan merah di derek gantry, beberapa senjata tajam, dan beberapa plastik daging bertanda 7 September di lemari pembeku. James pun langsung digiring ke kantor pihak berwenang untuk diinterogasi. Dan tak lama, Timothy Norton juga ditangkap setelah polisi mengecek riwayat panggilan di ponsel James. Sementara itu, bukti-bukti yang ditemukan langsung dikirim ke pusat forensik untuk diperiksa. Dan menurut laporan, benar saja, DNA Cassidy ditemukan di semua barang bukti yang dikumpulkan, termasuk juga daging dalam freezer. Meski kedua pelaku telah ditangkap dan bukti telah dikumpulkan, penyelidikan TKP masih terus dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta lain, seperti kemungkinan adanya korban lain selain Cassidy. Namun pada bulan Oktober 2021, rumah James terbakar habis, seolah terdapat sebuah usaha pemusnahan barang bukti lainnya di sana. Walaupun begitu, James Phelps dan Timothy Norton tidak bisa lolos dari dakwaan pengeksekusian, penculikan, dan penelantaran jasad. Karena itu, setelah persidangan panjang, akhirnya pada tanggal 27 Juli 2023, keduanya pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.